Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan inspirasi ini, channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa menyumbangkan solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Bung atau Mas Joko Santoso, SEMM. Biasanya dipanggil apa, Pak Joko ini? Kalau saya biasa dipanggil Pak atau Mas Jos. Oh, Mas Jos, biar bagus Mas Jos itu ya. Jadi Mas Jos ini adalah ketua Partai Gerindra Kota Semarang, juga ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Semarang. Jadi kalau perolehan suara Partai Gerindra nomor urut berapa, Mas Jos? Ya, jadi dari tahun ke tahun Partai Gerindra ini kita berdiri tahun 2008. Ya. Tahun 2009 Ya. kita mengikuti kontestasi politik yang pertama. Baru umur 1 tahun kita mengikuti kontestasi politik. Alhamdulillah di Kota Semarang kita menempatkan 4 kursi. Oh, okay. Selanjutnya tahun 2014 kita naik di 7 kursi atau pemenang kedua dengan perolehan suara 96.000. Dan dilanjutkan tahun terakhir kemarin kita mengikuti tahun 2019 kita menempatkan 6 kursi dengan perolehan suara 102.000. Jadi suara naik tapi kursi turun. Ya. Baik Pak Jos ya. Sekarang tetap pemenang kedua kalau gitu. Pemenang kedua, ya. Di 2 periode ini kita sebagai pemenang kedua, tetapi jaraknya terlalu jauh dengan. Iya. Jadi memang PDIP terlalu kuat ya di Kota Semarang ya. Oke. Tetapi kan namanya sudah pemenang kedua, jadi untuk menjadi pemenang ke-1 jaraknya lebih dekat daripada yang lain. Pak Joko, ini kan akhir tahun yang mudah-mudahan jadi kan akan ada pilkada, termasuk di Kota Semarang. Nah sekarang sebelum kita bicara mengenai siapa yang akan jadi, mungkin Partai Gerindra sudah melihat persoalan-persoalan 5 tahun mendatang yang mendesak atau prioritas untuk ditangani di Kota Semarang itu kira-kira apa? Ya, jadi yang pertama kita bicara terkait masalah infrastruktur. Ya. Jadi di Kota Semarang ini sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1,7 juta penduduk yang tersebar di 16 kecamatan, tapi keramaian, kepadatan penduduk ini tidak merata, masih didominasi oleh di kecamatan-kecamatan tengah kota. Oleh sebab itu kita berharap infrastruktur ini bisa merata di semua wilayah, biar perkembangan perekonomian juga tidak hanya terpusat di tengah kota. Harapannya sebagai kota metropolitan ini harus ada jalan penghubung di pinggiran kota, yaitu Semarang Outer Ring Road gitu. Ini harus segera terrealisasikan. Itu meliputi jalur pinggiran dari Mangkang ke Mijen, Mijen ke Gunung Pati ke Banyumanik, Banyumanik ke Tembalang, Tembalang ke Genuk. Jadi kalau kita melihat dari beberapa kota metropolitan atau kota-kota besar yang ada di Indonesia ini semuanya sudah ada outer ring road. Nah ini perekonomian akan berkembang di pinggiran-pinggiran kota, tidak terpusat hanya di kota. Selain itu juga kalau kita melihat pusat keramaian ini masih terpusat di Simpang 5. Jadi ini menjadi PR kita bersama selaku anggota Dewan, bagaimana memikirkan memecah keramaian di Kota Semarang. Syukur-syukur ada Simpang 51, Simpang 52, Simpang 53. Dan alhamdulillah
ini sudah mulai ada keramaian dipecah di beberapa tempat wisata, salah satunya di Kota Lama. Wow. Mulai dari utara sudah ada. Syukur-syukur nanti terrealisasi Simpang 5 di daerah timur, ada lagi keramaian di daerah barat, dan ada juga di daerah selatan. Itu yang terkait masalah infrastruktur. Ya, sebentar, Pak Joko, saya tak tanya. Kan tadi disebut Kota Lama. Sebenarnya kalau mau menarik di situ asal Johar itu kembali udah ramai lagi. Kenapa ini tidak dipertimbangkan? Apanya yang kembali, Pak? Johar. Sebenarnya Johar itu juga sudah menggunakan konsep karena Johar itu pengampu atau sebagai pilar Kota Lama juga, karena itu pinggiran Kota Lama yang dulu Johar ini sebagai pusat kota juga, karena alun-alun Kota Semarang, makanya ada besar Kauman yang ada di situ. Kalau setiap kota itu pasti dulu itu ada kabupaten, ada yang dulu yang sekarang alun-alun, ada Masjid Agung, ada Pasar Johar. Nah ini harapannya yang alun-alun sudah mulai jadi, Pak. Jadi tinggal renovasi di beberapa tempat. Insya Allah nanti kalau ini sudah jadi juga sebagai salah satu tempat keramaian yang baru di Kota Semarang sebagai penyangga Kota Lama. Karena di Johar ini juga banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang sebagai penyangga Kota Lama. Kapan kira-kira Pak Mas Jos ini bisa jadi? Kalau ini sudah jadi, tinggal beberapa kalau alun-alunnya sudah jadi belum dibuka, tapi belum ada pohon-pohon yang sudah masih dibenahi, diperkuat untuk sebagai tambahan pengindah di alun-alun. Sudah. Rencana tahun ini mungkin sudah selesai karena ada COVID-19 ini mungkin agak tertunda. Ya, bagus sekali kalau gitu ya, lebih bagus daripada sebelumnya kalau itu ya. Betul. Ya. Moga terus memfungsikan kembali masa lalu adanya alun-alun. Moga masih diteruskan tadi yang program yang lain. Ya, selain itu program yang harus dilaksanakan di Kota Semarang yang berkait dengan masalah kesehatan. Walaupun sudah ada program UAC itu sebagai pendamping Kartu Indonesia Sehat, program dari pusat, Kota Semarang mencanangkan yang namanya UAC itu, di mana warga Kota Semarang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Tetapi cakupan pelayanan ini belum komplit. Kalaupun nanti ada anggaran yang lebih, insya Allah nanti layanan kesehatan ini bisa diperluas. Itu saya harapkan ke depan wali kota yang terpilih ini terkait masalah kesehatan bisa mencakup semua penyakit yang diderita orang untuk bisa cover dalam UAC. Terus yang selanjutnya terkait masalah pendidikan. Nah, karena ini sebagai program nasional juga untuk sekolah gratis ini, saya berharap tidak hanya subsidi, tetapi semuanya full, baik sekolah negeri, sekolah swasta. Harapannya karena kita punya anggaran yang lebih, ke depan bisa digratiskan baik itu sekolah negeri maupun swasta. Karena saat ini konsentrasinya masih sekolah negeri, makanya ketika ada pendaftaran peserta didik baru ini selalu berebut di sekolah negeri, makanya sekolah-sekolah swasta terabaikan. Harapannya sekolah negeri dan sekolah swasta mempunyai yang sama, mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk menerima siswa-siswa. Dan kita melihat kalau saya boleh koreksi terkait masalah PPDB ini belum semuanya bisa mengakomodir dari keinginan masyarakat, terutama terkait masalah sonanisasi. Walaupun ini kalau yang SMA ini bukan kebijakan pemerintah kota, ini saya mendorong mengusulkan kepada gubernur kalau mempunyai kebijakan harus melihat betul yang ada di lapangan. Jadi kalau kita melihat di lapangan ini, seperti saya contohkan di daerah saya, ini ada kelurahan yang besar.
Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas. Kalau Bandarharjo itu ada sekitar 17.000 penduduk, kalau di Semarang, di Tanjung Mas ini ada 27.000 penduduk. Tidak ada yang bersekolah di SMA negeri karena zonanya terlalu jauh dengan jarak SMA yang ada sekarang. Iya, Pak. Iya, Mas Yos, saya sudah tanya itu kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Jawabnya adalah dulu sekolah-sekolah itu didesain tidak mempertimbangkan zonasi seperti sekarang ini katanya. Nah, kenapa kalau itu tidak didesain untuk zonanisasi, sekarang dilaksanakan program zonanisasi? Hak warga masyarakat terkait mencari pendidikan yang mudah terabaikan. Nah, kalau memang seperti itu, harusnya segera perangkat infrastrukturnya harus dipersiapkan mulai saat ini. Mungkin kalau melihat jarak tempuhnya jauh seperti di tempat saya, harus disiapkan sekolah SMA. Kalau dari provinsi belum siap, ya koordinasi dengan kota. Aku dimintain disiapkan lahan, nanti tak bangunkan sekolah dan sebagainya, harusnya seperti itu. Ya, Pak Joko, saya mau tanya tadi ya tentang peningkatan pelayanan kesehatan. Apakah itu hanya tambahan tunjangan atau tambahan subsidi kepada masyarakat yang akan berobat, atau juga diperlukan pembuatan sarana kesehatan, misalnya perlu rumah sakit lagi dan sebagainya gitu? Ya, kalau terkait masalah UHC ini seperti program kayak di Kartu Indonesia Sehat itu atau BPJS yang di-cover oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi setiap tahunnya kita menganggarkan untuk UHC ini bagi orang yang belum tercover oleh program nasional, di-cover oleh pemerintah Kota Semarang asalkan dia tidak ikut BPJS. Jadi orang yang sama sekali tidak ikut program kesehatan ini di-cover oleh yang namanya UHC. Dan peningkatan pelayanan kesehatan kita ini kita juga akan membangun, walaupun sudah ada rumah sakit tipe A di Kota Semarang, rumah sakit umum daerah Wongsonegoro, kita juga akan bangun rumah sakit tipe C yang ada di Mijen untuk pemerataan pelayanan kesehatan, juga meningkatkan beberapa puskesmas yang ada di Kota Semarang ini dari puskesmas rawat jalan kita jadikan puskesmas rawat inap. Pak Joko, kalau melihat fasilitas pendidikan maupun kesehatan yang akan diprogramkan di Kota Semarang, apakah itu nanti tidak menimbulkan urbanisasi perpindahan, karena di Semarang pengobatan relatif mungkin siapa tahu gratis, lebih mudah, kemudian pendidikan nggak bayar semua, baik negeri maupun swasta. Ini orang-orang pindah ke Kota Semarang semua, bagaimana? Saya kira begini Pak Bambang, jadi kalau terkait masalah urbanisasi itu kan hak warga negara asalkan itu dalam satu negara Indonesia. Asalkan kita persyaratan secara administrasi kependudukan tidak masalah dan dia tidak membebani dan memang mengharuskan dia harus bekerja di Semarang, ya kenapa tidak kita terima begitu. Jadi saya juga tidak melarang adanya urbanisasi dari daerah kepengen ke Kota Semarang, karena memang di Kota Semarang ini harapannya bisa menjadi kota metropolitan yang jadi pijakan di Jawa Tengah sebagai contoh. Jadi kira-kira nanti kalau ini berhasil bisa menimbulkan keirian daerah-daerah di sekitarnya. Orang yang bisa nggak, atau gini, asal berobat atau sekolah di Kota Semarang, walaupun itu orang dari luar Kota Semarang, diperlakukan seperti warga Kota Semarang. Enggak, kalau UHC itu mengcover untuk warga Kota Semarang sementara Pak. Jadi kita belum bisa memberlakukan orang Boro atau orang luar kota, itu tidak bisa kita layani dengan UHC. Jadi UHC ini benar-benar warga Kota Semarang. Ketika orang dari luar, dari orang menjadi Boro di Kota Semarang, terus mengajukan tidak ikut BPJS, tidak ikut Kartu Indonesia Sehat, dia tidak bisa dilayani dengan program UHC ini. Tapi kalau yang sekolah tadi bisa ya, pokoknya sekolahnya di Semarang, misalnya semua sekolah di Semarang dibebaskan, ya mereka ikut bisa menikmati itu. Ya, kalau pendidikan masih seperti itu, karena itu kan kita tidak melihat dari rumahnya di mana.
Tetapi dalam penyaringan atau PPDB dalam seleksi siswa sekolah ini kita juga sudah ada persentase bagi warga luar daerah itu berapa, itu yang diberi kesempatan hanya orang yang atau pejabat-pejabat yang pindah sekolah di Semarang, itu pun persentasenya sangat kecil, hanya diberi ruang 5%. Pak Joko, apalagi tadi sudah prioritas disarankan untuk membenahi infrastruktur, kemudian juga di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan, apalagi yang menurut Pak Joko merupakan prioritas 5 tahun yang akan datang? Terkait masalah, kalau Kota Semarang kan sudah terkenal yang namanya Semarang kali ini banjir. Nah, ini yang menarik juga. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini area rob dan banjir di Kota Semarang sudah mulai berkurang. Kalau dulu itu di sepanjang pantai utara selalu ada rob, tidak melihat apakah itu musim hujan, musim kemarau. Itu pokoknya kalau ada padang bulan, bahasa Jawanya itu pasti ada rob gitu, atau air pasang. Dan ini dengan kemauan yang besar dari pemerintah Kota Semarang untuk membangun Kota Semarang, alhamdulillah area rob ini sudah mulai berkurang. Kalau dulu Semarang Utara seluruhnya Semarang terkena banjir dan rob, sekarang sudah berkurang hanya di Semarang Timur dan Genuk. Jadi sudah berkurang sekitar 60%. Bahkan tidak, sekarang di Semarang Utara hanya 1 RW saja yang kena, 4 RW yang kena rob karena sudah ada jalan arteri sebagai pembendung. Kalau di Bandarjo itu ada di RW 1, kalau di Tanjung Mas itu ada RW 14 sampai 16 yang dinamakan Tambak Lorok. Hanya itu. Terus yang di Semarang Timur masih sebagian, itu pun hanya di Gayam Sari dan Semarang Timur di beberapa kelurahan, tetapi yang agak menjorok ke tengah atau ke selatan itu sudah tidak ada banjir dan rob. Dan tambahan lagi ada sebagian Genuk, ini pun sudah ada beberapa pompa maupun dibuatkan embung di daerah-daerah yang sering terjadi rob dan banjir. Pak Joko, ini pembangunan untuk mengatasi rob dan banjir memang banyak diakui bahwa mencapai kemajuan besar. Tetapi juga ada catatan-catatan, terutama ketika normalisasi banjir Kanal Timur, itu kan juga ada yang terdampak. Artinya yang mereka tinggal di situ, itu kemudian diminta untuk pindah dan sebagainya. Kalau nggak salah mereka ditampung, ada penampungan sementara. Nah, itu yang korban-korban semacam itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, jadi pemerintah Kota Semarang itu kalau tidak salah di daerah Tanjung Mas, di Kelurahan Tanjung Mas, di Tambak Lorok itu ada 1 RT yang jumlahnya ada 99 KK yang terdampak dengan banjir Kanal Timur. Tetapi sebenarnya kita sudah memberikan solusi. Solusinya adalah memberikan tempat rumah susun di daerah Kudu, tetapi kembali lagi kepada masyarakat yang terdampak itu karena tempat tinggalnya atau berdekatan dengan tempat kerja, karena kebanyakan adalah nelayan, para warga ini tidak mau dipindahkan ke rumah susun karena jarak tempuh antara tempat kerja dengan rumah susun terlalu jauh. Makanya pemerintah Kota Semarang akan menyiapkan rumah di sekitaran situ, tetapi kembali lagi ini masih terkendala dengan COVID-19. Semua anggaran APBD Kota Semarang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Memang saat ini kalau kita melihat warga yang ada di Tambak Lorok ini yang sebagian sudah mau pindah ke Tambak Lorok, yang ada tinggal sekitar 54 KK yang terbagi dalam 3 kelompok bedeng atau apa namanya. Itu yang mungkin butuh perhatian kita bersama sambil menunggu program pemerintah untuk membangunkan rumah yang layak di sekitaran
banjir kanal timur yang ada di Tambak Lorok. Ya, baik. Jadi berarti solusi sudah disiapkan ya? Solusi sudah disiapkan sejak awal sebelum ada penanganan itu. Sebenarnya BBWS selaku penguasa pengguna kegiatan pelaksana kegiatan proyek itu sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang. Sebenarnya ini adalah program nasional. Kota Semarang sebagai yang punya wilayah yang harus bertanggung jawab terhadap warganya. Oke, bagus sekali. Tapi mungkin masih ada lagi. Jadi tadi saya ulangi lagi, infrastruktur diperhatikan, kesehatan, pendidikan, kemudian pembebasan Semarang dari rob dan banjir. Monggo kalau masih ada, Mas Jos silahkan. Terkait masalah pariwisata, Pak. Jadi, terkait masalah pariwisata ini Semarang sudah mulai bangkit dengan ada beberapa wisata baru yang ada di Kota Semarang, baik itu wisata religius. Kalau kita melihat wisata religius di Kota Semarang ini komplit. Ada dari agama Islam, Masjid Agung, Jawa Tengah, Gereja Blenduk, Kristen, Ampokong, itu Konghucu. Terus ada Menara Pagoda yang ada di Patubong, itu juga. Banyak lain. Dan sepertinya Kota Semarang juga akan beralih ke kota perdagangan wisata. Jadi harapannya di Kota Lama ini bisa menjadi contoh bangkitnya pariwisata di Kota Semarang. Saya mau tanya sedikit aja untuk tadi perdagangan wisata tadi. Bagaimana posisi pelabuhan Semarang? Ya, ini kalau kita melihat kalau posisi pelabuhan Kota Semarang, keinginan dari pemerintah Kota Semarang ini bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi. Kembali lagi, pelabuhan ini miliknya pemerintah pusat yang sulit untuk diajak koordinasi. Jadi kita lihat Pelindo ini negara dalam negara. Seperti contoh kecil ini, PDAM yang ada di pelabuhan atau air bersih yang masuk di pelabuhan ini tidak langsung kita bisa langsung menarik pajak atau iuran dari pengguna air bersih, tetapi itu yang mengambil Pelindo baru menarik kepada pihak ketiga atau perusahaan industri atau pengguna jasa air bersih yang ada di pelabuhan ini. Harapannya pemerintah pusat terketuk hatinya bagaimana bisa mengembangkan pelabuhan ini berkoordinasi dengan wilayah yang ada yang mengampu wilayah itu. Atau dibalik persyaratannya. Jadi nanti kalau mau memilih wali kota harus dijanji, harus bisa koordinasi dengan pemerintah pusat menyelesaikan soal ini gitu. Itu menarik juga, Pak. Mungkin barangkali juga seperti itu. Jadi tidak muncul negara dalam negara yang dalam tanda kutip negara dalam negara itu kalau pelabuhan. Baik Pak Joko Santoso, terima kasih sekali sudah mengemukakan pandangan dari Partai Gerindra Kota Semarang terhadap pembenahan kota paling tidak selama 5 tahun mendatang. Terima kasih dan atas nama channel Inspirasi Jawa Tengah nanti kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.